Halo cyclist, welcome to Bike Spa TV, channel menaikkan lifestyle tentang sepeda. Oke guys, di video kali ini gue akan membagikan 5 tips simple bagaimana cara membuat sepeda kalian tetap perform ketika kalian riding. Tips ini pun bisa kalian lakukan di rumah, sehingga begitu kalian riding mengurangi trouble-trouble yang sering terjadi pada saat riding. Apa saja dan bagaimana? Sebelum kita mulai video kali ini, gue akan mengingatkan kalian kembali untuk tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bike Spa TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Oke guys, yang pertama yang harus diperhatikan agar sepeda kalian tetap perform yaitu kebersihan rantai. Nah, biasanya untuk kebersihan rantai ini kalian bisa bersihkan sekitar 3 hari atau 4 hari. Itu pun kalau kalian ridingnya setiap hari. Kadang kalau kita riding setiap hari itu ada debu yang menempel di rantai kalian. Nah, debu yang nempel ini dapat mengurangi resisten putaran dari rantai kalian, sehingga pas kita goes itu agak sedikit nggak pas. Beda kalau kita setelah servis, itu biasanya kan lebih enak karena rantainya bersih. Oleh karena itu, supaya pas kalian riding itu sepeda kalian tetap perform dengan baik, kalian harus membersihkan rantai. Ya minimal 4 kali riding lah kalian bisa membersihkan rantai kalian. Nah, tips gua untuk membersihkan rantai adalah gua menggunakan degreaser. Degreaser kalian bisa temukan di toko kimia. Nah, di situ harganya sih variatif dan tidak terlalu mahal gua rasa. Kalian bisa mencarinya di sana. Bagaimana caranya? Kalian harus menyiapkan gelas kosong, kalau bisa gelas kosong yang aqua gitu, kalau gua di sini gunakan, dan juga kuas seperti ini. Nah, caranya gimana? Ya tinggal kalian menguaskannya saja ke rantai kalian, sehingga debu-debu yang menempel itu bisa turun larut seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan degreaser dan kalian oleskan ke rantai kalian. Nah, seperti ini. Jadi rantai kalian pun terlihat bersih. Nah, ini pun kalian bisa lakukan untuk sprocket sedikit ya. Memang kalau sprocket itu bagusnya dibuka sehingga benar-benar bersih. Seperti itu. Tapi karena ini hanya perawatan simple, yang diutamakan adalah rantai. Seperti itu. Oke, setelah kalian rasa rantai itu tidak ada lagi debu-debunya, sudah terangkat, maka kalian bisa menunggunya kering seperti itu. Jadi lakukannya seperti ini. Itu tadi tips yang dapat membuat sepeda kalian tetap perform. Oke guys, setelah rantai tadi, yang penting juga yang harus kita perhatikan yaitu shifting pada sprocket kita di belakang. Biasanya kan agak nggak pas atau perpindahan giginya kurang smooth. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga, dan kita harus sering-sering cek. Yang paling benar adalah pertemuan antara sprocket atas dan puli kita di bawah itu sejajar setiap pemindahan giginya. Jadi kita harus memperhatikan perpindahan giginya itu smooth apa tidak. Karena kalau perpindahannya tidak smooth, bunyi-bunyi dan sebagainya, jadinya membuat kita pas riding itu terganggu. Nah, kalau udah terganggu biasanya risih, dan kalau udah risih ya jadinya performan kita pas riding itu juga jadi agak nggak enak lah, agak menurun. Oleh karena itu saran gua, setelah kalian riding berapa hari secara intens, kita harus memeriksa perpindahan gear kita sudah bagus apa belum, dan juga
selain sprocket yang kita harus perhatikan adalah perpindahan gigi depan juga. Memang ini agak sedikit cuman 2 gear, tapi kita harus juga memperhatikan perpindahan 2 gigi ini. Nah, itu yang harus kalian sering-sering cek sehingga pas riding sepeda tidak terjadi lagi trouble pada gear, karena trouble pada gear ini sangat sering sekali terjadi apalagi bagi kita para cyclist. Oleh karena itu sering-sering cek untuk gear. Oke guys, berikutnya yaitu pressure band. Pressure band juga menjadi penting karena apa? Karena dengan pressure yang tepat, maka perform kita pada saat riding pun lebih baik. Karena kalau pressure-nya kempes itu maka membuat sepeda kita menjadi berat. Nah, kalau pressure-nya juga terlalu keras dapat mengganggu resisten kita di jalan juga. Karena kalau ban yang keras itu biasanya kalau bertemu dengan aspal yang tidak terlalu bagus atau agak bergelombang atau kasar begitu, maka kita pas riding pun terganggu karena terlalu keras bannya, sehingga butuh pressure ban yang pas. Standarnya biasanya dengan berat badan 70 kilo dan besar ban 25 C, maka pressure ban-nya itu standar adalah 95 PSI. Nah, kalau kalian ridingnya di jalan yang smooth, kalian bisa menambahkannya sedikit. Nah, kalau berat badan kalian di atas 10 kilo dari 70, maka kalian bisa menambahkan PSI-nya sekitar 5 PSI. Seperti itu. Itu standar untuk pressure band. Ini juga menjadi penting dan kalian harus memperhatikan ini sehingga waktu kalian riding, kalian terhindar dari trouble mengenai ban. Oke guys, poin berikutnya yang tidak kalah penting adalah pengecekan pada rem. Nah, ini juga sangat penting karena apa? Seringkali pada saat kita riding itu biasanya rem itu suka nempel atau tidak pas. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebelum kita riding. Oleh karena itu, tips berikut ini gue akan memberikan bagaimana cara untuk pengecekan rem yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan dulu line remnya itu sudah pas di rim kita atau belum. Kalau misalnya bengkok atau kurang atau miring-miring sedikit sehingga terkena rim yang lain tidak pas jalur remnya, itu membuat wheelset kita juga rusak. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, selain itu yang harus diperhatikan adalah kampas rem kita antara kiri dan kanan. Ketika kita pencet rem itu posisinya apakah sudah pas atau belum. Biasanya kanan duluan atau kiri duluan, sehingga pas ngerem pun kita harus cek juga posisi-posisinya. Selain itu tadi yang juga kita harus perhatikan adalah kampas rem. Nah, kampas rem ini kita harus perhatikan juga karena apa? Biasanya dalam selah-selah kampas rem ini, di kampas rem itu punya selah-selah, nah itu biasanya ada batu-batu kecil yang menempel. Nah, itu juga kita harus bersihin agar pas kita gunakan, waktu kita ngerem pun tidak merusak wheelset kita. Oleh karena itu, pengecekan rem dan juga sistem-sistemnya juga kita harus perhatikan juga agar pada saat kita riding perform sepeda kita juga maksimal. Oke guys, yang terakhir yang tidak kalah penting setelah kita mengecek semuanya, rantai, perpindahan sprocket, pressure band, dan juga pengereman, yang tidak kalah penting yaitu yang terakhir adalah memberikan chain loop pada rantai kita. Ini merupakan finishing touch yang terakhir agar rantai kita perpindahannya juga semakin smooth, maka gunakan chain loop. Nah, tips gua untuk kalian yang suka goes yang tempat yang banyak berdebu, tips gua gunakan chain loop yang dry ya, karena dry itu tidak gampang menempelkan debu di rantai kalian. Nah, oleh karena itu gue menggunakan
chain loop yang dry seperti ini. Nah, cara menggunakan yang seperti biasa, kalian bisa meneteskannya dulu di bagian rantai kalian seperti ini, atau terus kalian bisa memberikannya juga di daerah dekat sprocket seperti ini. Nah, kalian bisa memberikannya sedikit pula di bagian daerah-daerah yang bergerak-bergeraknya, sehingga pas perpindahan gigi pun FD dan RD kalian dapat bekerja secara lancar. Setelah kalian gunakan chain loop seperti ini, nah, kalian bisa menggunakan kain supaya tidak terlalu basah chain loop kalian. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan chain loop. Oke guys, sekian dulu video mengenai tips and trick bagaimana cara membuat sepeda kalian tetap perform pas kalian sepedahan. Kalau kalian punya komen mengenai video kali ini, tulis komen kalian di bawah, atau gua lupa mention juga sesuatu yang bisa menambah perform, kalian bisa tulis komen kalian di bawah. Dan juga kalau kalian punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, kalian juga bisa tulis ide-ide kalian di kolom di bawah ini. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe video ini, dan juga di share ke teman-teman cyclist yang lain, karena dukungan kalian membuat kita lebih kreatif lagi guys. So, see you guys.